Pace bene, masih di mea culpa. Menurut saya, banyak orang yang tidak paham tentang ekskomunikasi late sententie yang diterima oleh Uskup Vigano ini. Dan karena ketidakpahamannya, tetapi ada keinginan untuk berargumen, banyak argumen-argumen yang tidak masuk akal, sentimental, dan sangat subjektif. Maka terkadang muncul bahasa kasar karena tidak tahu lagi apa yang dia mau katakan, gitu ya. Di atas semua ini, saya mau katakan ini sambil belajar juga kita, gitu ya. Jangan berkata, oh, jangan hakimi. Tidak menghakimi. Kita kan berbicara sesuatu yang terletak di atas talam, di atas piring. Apa yang terletak di atas piring? Sebuah fakta. Apa faktanya? Uskup Vigano mendapat ekskomunikasi late sententie. Gitu ya. Oh, pantaskah seorang pastor membahas seorang uskup? Pertanyaannya, seorang pastor itu perlukah membahas gereja atau tidak? Jawabannya jelas perlu. Ya, kebetulan dalam kasus ini yang terlibat adalah uskup, kan gitu ya, yang diekskomunikasi late sentensi. Nah, beberapa argumen saya berangkat dari ini yang terburu-buru adalah dengan menghakimi Paus Fransiskus atas diekskomunikasinya uskup Vigano ini. Kompleks itu ya. Yang pertama begini, apa itu ekskomunikasi late sententie? Ada dua jenisnya, late sententie dengan ferende sententie. Entah late sententie, entah ferende sententie prosesnya. Sama-sama bertujuan untuk menyembuhkan supaya ada yang bertobat. Bertobat dari apa? Bukan terutama dia mengubah ideologi atau katakanlah cita-cita kebenarannya, tetapi tentang pentingnya membela kesatuan gereja. Itu yang terutama. Lalu bagaimana menyampaikan idenya bisa dipelajari cara yang sesuai dengan prosedur yang gereja inginkan. Nah, oke. Late sententie berarti dengan sendirinya jatuh ekskomunikasi itu. Contoh, kalau ada seorang uskup menahbiskan seorang perempuan menjadi pastor, itu nggak perlu diproses. Proses ferende sententie. Oh, ekskomunikasi gitu. Dinyatakan ekskomunikasi oleh dia sendiri yang melakukannya. Dalam arti dari tindakan itu, gitu ya. Menahbiskan seorang perempuan menjadi pastor dilakukan oleh uskup. Tidak perlu lagi dibahas, oh gimana si uskup si anu, apakah kita jatuhi ekskomunikasi atau tidak ya, contoh. Nah, dengan perbuatan itu sendiri sudah jelas itu ekskomunikasi. Gerakan skisma. Oke. Nah, bila pun ada proses di sini adalah proses untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh uskup yang bersangkutan. Oh, ternyata diidentifikasi sebagai gerakan skismatik. Dengan sendirinya, kalau itu gerakan skismatik, ekskomunikasi. Gitu ya. Jadi, kalau ada yang berkata, oh Paus Fransiskus ini has nothing to do dengan Paus Fransiskus. Kalaupun dia konsultatif, ada di sana ya, tetapi lebih ke hukum gereja itu sendiri, gitu ya. Hukum gereja, dan kalau baca berita itu dikasteri tentang ajaran iman yang berbicara tentang ini. Bukan personalmente, secara personal Paus Fransiskus. Jadi mengkonfrontasikan dua ini, Uskup Vigano dengan Paus Fransiskus, itu terburu-buru dan kurang referensi, gitu ya. Oke, Uskup Vigano mengkonfrontasikan dirinya, kan gitu ya, mengkonfrontasikan dirinya dengan secara publik berkata macam-macam tentang Paus Fransiskus, tentang gereja, tentang konsili. Nah, ada yang berkata, oh saya mendukung Uskup Vigano, mendukung Uskup Vigano yang menolak Konsili Vatikan kedua, menolak konsili itu, menolak ajaran gereja, menolak sebagian ajaran atau seluruh dan ketaatan kepada Paus itu late sententie ekskomunikasi. Nah, oke. Yang mengerti kitab hukum kanonik saya pikir bisa menjelaskan ini lebih terang. Tetapi hal yang fundamental yang saya katakan ini kiranya perlu sebagai pendasaran supaya ini menjadi proses belajar juga. Ini katekesi ya.
Jangan merasa bahwa katekesi itu harus melulu secara mentah mengutip teks kitab suci dari ayat ini, dari ayat ini. Saya pikir semua katekesi harus didasarkan pada itu, tetapi hal-hal yang praktis macam ini bagian dari katekesi juga, pengejawantahan dari teks-teks kitab suci yang dihidupi di dalam gereja, gitu ya. Nah, saya pikir semoga membantu ide ini. Jadi langsung berbicara buruk atau memang benar ya gereja ini sekarang, bukan sekarang itu kitab hukum kanonik, gitu ya. Nah, tidak langsung dikonfrontasikan antara Uskup Vigano dengan Paus Fransiskus. Meski Uskup Vigano berbicara tentang Paus Fransiskus, tetapi bukan dua mereka ini yang saling beradu dan Uskup Vigano kalah dan dia diekskomunikasi. Bukan begitu konsepnya. Uskup Vigano berlawanan dengan hukum kanonik. Ketika dia menurut identifikasi, oh ini membawa gerakan ancaman skismatik, tidak taat kepada paus, dan tidak taat pada gereja, tidak mengakui konsilinya, dengan sendirinya dia membawa dirinya pada ekskomunikasi late sentensi. Nah, ekskomunikasi ini apa? Bukan seperti, oh hukum, siksa. Bukan seperti itu. Ajakan untuk bertobat, untuk menyembuhkan. Entah itu hukuman ekskomunikasi itu secara late sentensi atau ferende sentensi, sama-sama mengajak untuk ayolah kita perbaiki sama-sama gereja ini, kita bangun dari dalam. Karena kalau membangun dari luar tidak ada bedanya dengan gerakan protestantisme. It's a matter of time. Hanya protestantisme itu berlangsung di abad 16 dan sekarang ada gerakan-gerakan lain di masa sekarang. Mudah-mudahan terang apa yang sederhana yang saya bisa berikan ini. Ciao.